Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ma'asyiral muslimin wa jami'al mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa fazal muttaqun. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tama-tama mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan kesempatan untuk kita bermuajahah, berkumpul, bertemu dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan kita niatkan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang sia-sia dari perbuatan kita, tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita amalkan. Yang paling utama memang adalah keikhlasan. Paling penting dalam kehidupan kita itu adalah mengikhlaskan apa yang seharusnya memang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala, terutama persoalan-persoalan yang kaitannya dengan niat. Kata para ulama rahimahullah ta'ala, yang kemudian masyhur kita kenal, banyak diantara persoalan besar yang akan dikerdilkan gara-gara niat, dan sebaliknya banyak persoalan yang kecil yang kemudian dibesarkan pahalanya karena niat. Tidak jarang itu dalam kehidupan kita akan menemui perbuatan yang mungkin menurut kita remeh, kecil, sepele, tapi karena niatnya ikhlas, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi besar. Berapa banyak amalan-amalan yang menurut kita itu besar, tapi karena salah dalam niatnya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala pun akan dinilai menjadi kecil. Sehingga kemudian hadirin yang dirahmati Allah, niat adalah fondasi yang harus pertama kali kita bangun di dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Yang kedua kalinya sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kepada bab yang kedua terkait dengan bab yang pertama, hadis-hadis yang berkenaan dengan niat, memang sengaja tidak kita bacakan seluruhnya karena memang esensi dan urgensi dari pembahasan bab yang pertama adalah terkait dengan niat. Artinya niatan ini menjadi pokok bahasan yang paling inti, sehingga kita mendapati setiap kali ada ulama yang menuliskan ilmunya dalam sebuah karya, pasti beliau akan menguatkan hadis tentang niat pada awalnya. Kenapa? Karena memang buku atau kitab atau mu'allafat, karya-karya yang dituliskan oleh para ulama itu belum diketahui, artinya belum diketahui kelak menjadi buku yang masyhur atau menjadi kitab yang terkenal atau tidak. Mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi yang mereka pikirkan adalah jangan sampai setiap huruf yang dituliskan dalam kitab mereka itu salah dalam niatannya. Salah dalam niatannya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau memberikan nasihat kepada kita tentang pentingnya niat di dalam setiap amalan. Dengan nasihatnya, jangan sampai setiap ilmu yang kita dapatkan itu kemudian menjadikan kita semakin jauh gara-gara niat. Banyak juga yang seperti itu. Artinya setiap ilmu yang kita dapatkan, kita pastikan itu menambah ketakwaan kita. Setiap apa yang kita tuliskan, setiap hurufnya, pastikan setiap huruf itu bukan membuat kita semakin jauh dari Allah, tapi membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu
dalam sebuah ungkapan disebutkan barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah hidayahnya, maka ketahuilah sebetulnya tidak ada penambahan pada dirinya kecuali semakin jauh dan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Man yazdad ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak semakin dekat, tidak semakin rajin dalam beribadah, tidak semakin taat, tidak semakin tawadhu, dia semakin punya ilmu tapi semakin naudzubillah semakin sombong misalkan, semakin bertambah ilmunya tapi semakin pandai di dalam mensiasati ayat atau larangan, mengotak-atik dalil, ya, memperindah, mempermanis yang aslinya larangan, namun karena pandai bahasa Arab, pandai macam-macamnya, kemudian dipoles menjadi sesuatu yang terlihat manis. Ketahuilah, tidak ada penambahan yang hakiki pada orang yang seperti itu atau diri kita yang seperti itu, melainkan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah. Barometernya itu sebetulnya, indikatornya itu mudah. Ilmu yang kita pelajari berkah atau tidak itu sebetulnya mudah. Satu, apakah yang kita pelajari itu menambah kita semakin taat, semakin rajin, semakin ikhlas dalam beribadah atau tidak? Itu yang menjadi kuncinya. Jadi kalau setiap hadis yang kita baca, satu hadis yang kita hafalkan, ya, alhamdulillah syukur-syukur sampai pada tataran atau taraf menghafalkan hadis. Kalaupun tidak sampai pada proses membaca hadis, maka indikator yang paling utama adalah ketika kita membahas hadis itu, outputnya apa? Kalau kita semakin dekat, semakin taat, semakin rajin dalam beribadah, semakin khusyuk, semakin tawadhu, ya, semakin pembawanya semakin tenang, semakin fokus kepada kehidupan setelah kematian, memandang dunia hanya tempat persinggahan, maka mudah-mudahan ilmu yang seperti itu bermanfaat. Ya, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, yang kemudian membawa keberkahan bukan hanya pada dirinya, tapi pada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab yang pertama berkenaan dengan ikhlas, barangkali memang kesimpulan demi kesimpulan sudah kita sampaikan dari setiap hadis yang kita baca. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan. Keikhlasan adalah ilmu yang tidak akan pernah selesai dibahas. Keikhlasan adalah ilmu yang dinamis, sehingga setiap saatnya itu selalu ada perubahan, karena hati manusia itu dinamis, tidak statis, bergerak terus, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang semangat, kadang-kadang boten. Nah, itu hati ya seperti itu. Al-iman yazidu wa yanqus. Jadi ahlu sunnah wal jamaah memahami kalau iman itu bertambah dan berkurang, tidak statis. Ya, kalau sudah syahadat kemudian sudah boten. Ahlu sunnah wal jamaah memahami keimanan seseorang itu ada kalanya dalam performa terbaik dalam kehidupannya, ada kalanya berada di titik nadir yang memang sangat mengkhawatirkan keimanan itu. Maka perlu dipupuk. Perlu dipupuk dengan salah satunya adalah memperbaharui niat dan menjadikan niat sebagai fondasi yang utama. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi tha'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dengan ketaatan iman itu akan bertambah, dengan kemaksiatan sedikit demi sedikit keimanan itu akan tergerus, terkikis, lemah, tidak ada motivasi, tidak ada optimisme. Ibadah pun hanya sekedar istighfar syuruk, ya, untuk menggugurkan kewajiban saja banyak. Bahkan diri kita sendiri kadang-kadang mengalami seperti itu. Kalau pas tidak semangat, itu pulang kerja capek, sholat asar kita keceklik, sementing gugur kewajiban. Banyak di antara kita yang seperti itu kadang-kadang. Kondisi capek banget, masih mending punya keyakinan wajib, meskipun hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ada yang sampai meninggalkan sholat. Dan itu termasuk yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Sholat yang paling berat dikerjakan oleh kaum muslimin adalah sholat subuh dan sholat asar. Sholat asar itu sholat yang mampu, pertengahan, baina-baina. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab yang kedua, insyaallah. Salawat dan salam kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, makanya dan para
sahabatnya. Mudah-mudahan kita juga menjadi bagian di antara salah satu umat yang diberikan syafaat oleh Allah melalui ketundukan kita dan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Kita masuk kepada bab yang kedua. Bab yang kedua adalah bab taubah. Setelah kita membahas tentang ikhlas, maka kemudian kita akan masuk pada pembahasan yang kedua dalam kitab Muqaddimah ini adalah bab at-taubah. Sekedar menyampaikan sinopsis dari kitab Riyadhus Shalihin itu, dalam kitab Muqaddimah itu ada beberapa bab. Banyak sekali bab-bab yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Muqaddimah. Nah, kita masuk ke maksiyah. Pertama, berhenti seketika dari kemaksiatan itu. Syarat-syarat taubatan nasuha yang sering kita dengar ini redaksinya. Ayyuqli'a anil maksiyah, ayyuqalli anil maksiyah. Langsung seketika berhenti. Kadang-kadang kita itu kan betul-betul pengen tobat tapi nanti-nanti. Ya nantilah yang kita wis pantas, kita wis enom kok bisa pantas nakal. Kalimat kata ini kadang-kadang ya lah, saya pantas nakal. Kalimat bisa pantas nakal itu sampai kapanpun namanya kenakalan ya pantas mawon. Ya, sampai kapanpun namanya kenakalan ya pantas mawon. Kosok balik nih ngucap tobat ya ngoten. Taubat itu tidak mengenal umur. Selama dia sudah balik, maka konsekuensi logis dari kebalikan itu dua. Satu, kalau dia berbuat baik maka akan mendapatkan pahala. Kalau berbuat keburukan, kemaksiatan akan mendapatkan dosa. Ini konsekuensi logisnya dari sebuah kebalikan. Baliknya seseorang itu mengandung dua konsekuensi ini. Maka ketika sudah balik, taubat itu tidak ada asas kepatutan dan kepantasan yang dikaitkan dengan umur. Begitu juga kemaksiatan, tidak ada asas kepatutan dan kemaksiatan. Nah, dosa ini pantasnya wong tua, tidak ada seperti itu. Betul-betul konsep itu cuma jargon dan guyonan kita aja. Guyon waton kita itu dosa-dosa yang seperti ini pantasnya wong tua, gak pantas neh kalau sudah tua kemudian melakukan pembuatan wonten. Ya. Cuma kadang-kadang memang ada perbuatan-perbuatan yang secara akal tidak mungkin dikerjakan oleh anak kecil atau anak muda. Nah ini bisa, yang kemudian dikategorikan menjadi dosa orang dewasa. Jadi syarat yang pertama adalah berhenti seketika dari kemaksiatan. Yang kedua adalah meyakini dan mencela perbuatannya sendiri itu. Artinya dia betul menyesal sekali, menyesal. Ada penyesalan, berhenti dengan seketika langsung berhenti dari kemaksiatan yang dikerjakan, kemudian diiringi dengan penyesalan. Yang ketiga, ayyu'zam alla ya'uda ilaiha abadan. Membangun keyakinan dalam hati, optimisme. Dia yakinkan dirinya sendiri sebelum meyakinkan Allah Subhanahu wa taala kalau dosa itu tidak akan pernah dikerjakan selama-lamanya lagi. Nah, syarat atau tiga syarat ini adalah perbuatan dosa yang tidak terikat dengan hak-hak adami. Jadi kalau dosa kita hanya kepada Allah, maka ini tidak termasuk atau ini syarat yang harus dipenuhi. Nah, contoh dosa yang hanya kepada Allah itu nomor satu, mencela pemberian Allah, tidak bersyukur, menyalahkan takdir. Ini kan tidak ada hubungannya dengan hak-hak adami. Kita pengennya diberangkatkan haji, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Tahun ini kamu belum bisa berangkat dulu. Ilustrasinya bahasa kita seperti itu. Lalu kita menyalahkan Allah misalkan, ngopo ya dadak ana pandemi barang utane terus dikurangi, ini terus antri suwi-suwi. Tidak boleh. Ini kemaksiatan yang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak ada merugikan orang lain. Kecuali sampai kita menyebut orang lain, di depan umum orang lain lagi, nanti masuk yang keempat. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'atun. Akan tetapi ketika kemaksiatan itu ada kaitannya
tata'allaq, bergantung, menyangkut pada hak-hak Adam yang kita langgar atau kita zalimi, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya menjadi 4. Hadhihi thalathah, yang ketiga-tiganya tadi, wa in yabra min sahibiha fa in kanat malan, kalau berupa harta yang kita ambil, kalau berupa hak orang lain itu tentang harta, ada kaitannya dengan kerugian finansial, maka kita kembalikan. Selain mentobati, berhenti seketika dari perbuatan itu, menyesali dalam hati, berkeyakinan optimis, ditanamkan untuk tidak diulangi lagi, ditambah mengembalikan. Mohon maaf, perbuatan korupsi, koruptor dan lain sebagainya, ada mengembalikan. Pencurian ada pengembaliannya. Merugikan orang lain meskipun sudah bertaubat maka dikembalikan. Apa yang kita rugikan itu apa yang kita ambil. Karena ini menjadi syarat yang keempat. Itu kalau berkenaan dengan harta. Wa in kanatil maksiyatu tata'allaq bi adamiyyin fasyurutu arba'atun hadhihi thalathah wa iyabra min sahibiha fa in kanat malan aw nahwa radda ilaihi, dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau berkenaan dengan kerugian finansial, investasi pun seperti itu Pak, mohon maaf ya, investasi harta yang paling berkah kata Rasulullah, nafkah yang paling berkah adalah dari perdagangan atau dari usahanya sendiri. 99 pintu yang paling banyak dari pintu berdagang. Namun ada kalanya usaha kita itu kadang-kadang tidak sesuai dengan prediksi awal. Margin of error-nya itu tidak terdetek. Problem-problem tidak terdetek. Mulai usaha sapi tahu-tahu ada penyakit mulut dan kuku, walah kena homo dan lain sebagainya. Ini kan margin of error yang tidak bisa dilihat itu. Bukan margin of, bukan human error ya. Memang bagian daripada hitung-hitungan dalam bisnis memang kadang-kadang ada seperti itu. Jadi tidak hanya survei saja yang punya margin of error itu. Bisnis pun seperti itu. Berapa ton kemarin yang di Tegal itu 1, berapa ton mati. Ada yang masih dilem pagi itu masih dilem, wah mata waras. Sorenya doyan makan, jerum terus, tahu-tahu meninggal dunia. Berimbas nih, akhirnya kita ini yang sudah punya kelompok arisan kurban itu juga ketir-ketir prediksi harganya 20 jutaan sudah dapat besar, sekarang juga ya simalakama. Kita maunya murah, tapi peternak juga dihantui kekhawatiran, pasar ditutup. Saya kemarin sempat bingung, kenapa pasar kuburan itu kok berdagangnya di pasar, di jalan raya. Ternyata saya baru dengar kalau pasar-pasar hewan ditutup. Beberapa bulan minggu terakhir dagangnya di jalan, pasar ditutup, ada apa? Resiko mboten mudah buka media sosial kadang-kadang nggak tahu perkembangan. Ternyata ada penyakit mulut dan kuku. Ya mudah-mudahan di awal kepulihan kita itu diuji lagi dengan sesuatu yang memang tidak kepada kita tapi kepada hewan. Ya mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanat malan aw nahwa dzalik radda ilaihi, maka dikembalikan. Wa in kana haddan qadfin wa nahwahu makanuhu minhu aw talaba afwahu. Kalau berkenaan dengan berita bohong yang sejenis pencemaran nama baik atau sesuatu yang tidak pada tempatnya yang kita informasikan kepada orang lain berkenaan dengan orang lain, talaba afwahu, maka kita disyaratkan untuk meminta pengampunannya. Tidak hanya sekedar istighfar, tapi kita memohon ampun, memohon maaf kepada orang yang kita cemarkan nama baiknya. Kalau berkenaan dengan menyakiti hati, tidak mencemarkan nama baik,
menyakiti hati lebih ringan. 3 ditambah 1 tadi, ya. Ditambah 1 apa? Memohon kehalalannya. Saya kemarin buat dengan sakit hati di rapat, ya. Mungkin saya cara menyampaikannya tidak baik, mungkin tidak sopan meskipun tujuannya baik. Kita minta maaf dengan cara meminta maaf. Ini kalau kita berkenaan dengan perasaan orang lain. Wa in kana ghibah, ini yang berat. Wa in kanati ghibah, kalau berkenaan dengan dosa ghibah, kita diminta untuk kehalalannya. Dari siapa? Dari orang yang kita ghibahi itu. Kata para ulama termasuk Imam Ahmad dan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam Syarah Arba'in An-Nawawi, beliau menerangkan dosa ghibah adalah perbuatan dosa yang paling sulit taubatnya. Kenapa? Karena berkenaan dengan informasi yang kita sebarkan kepada orang lain. Fitnah pun seperti itu adalah dosa yang paling sulit untuk ditaubati. Terlebih ketika berita itu sudah menyebar. Dalam sering menyampaikan dulu dengan sekarang, potensi untuk ghibah, potensi untuk ngerasani itu lebih mudah sekarang. Artinya potensi ketergelinciran kita itu kalau di era digital ini sangat-sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Dan tidak cukup minta maafnya dengan mengirim broadcastan ke semua grup, boten cekap. Bisakah kita meyakinkan dan memastikan berita yang kita sebar itu tidak disebar lagi oleh orang? Ya bisa kita pastikan. Kesempatannya dipermudah, tapi cara taubatnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu orang mau ghibah harus keluar rumah dulu, minimal mencari pasangan untuk berbicara face to face. Pengen ngerasani, ketemu dulu. Mau ketemu kakungnya, mau ketemu kali istrinya, minimal ada lawan bicara dulu langsung. Kalau sekarang kita tidak perlu keluar rumah, cukup di meja makan, cukup di teras dengan HP kita, ghibah itu sudah bisa terlaksana. Ini yang menjadi bumerang. Ya, udah sekali ketik, kita belum bertabayun, terus ditambahi, ya, semakin asik itu dihembuskan oleh setan, kitik, tambahi fono, tambahi, padahal belum pernah dicek. Maka kata ulama di sini, kata penulis, kata musannif, beliau mengatakan kalau berkenaan dengan ghibah istahallahu atau minta kehalalannya. Wa yajibu ayyatuba min jami'i dunubi, dan wajib baginya untuk bertobat dari segala dosa. Fa in taba min ba'diha sahat taubatuhu. Kalau hanya sebagian yang ditaubati, maka taubatnya tidak diterima atau taubatnya masih belum sempurna. Inda ahlil haqq min dzalika ad-dunub fa baqa 'alaihi baqiyun. Ya, tinggallah sisa-sisa yang memang harus kita selesaikan, tidak boleh ada sisa. Wa ijma'ul ummati 'ala wujub at-taubat. Para ulama umat, a'immah, para imam-imam dan ulama sepakat tentang wajibnya bertaubat. Taubat wajib. Sudah masuk isya? Belum? Jam 7 kurang 20, masih ada waktu 10 menit lagi insyaallah. At-taubatu awalu manzil as-sairin ila maqam sidq. Taubat adalah manzilah, kedudukan awal, tingkatan awal derajat manusia menuju kepada maqam as-sidqu, maqam sifat sidik, sifat jujur. Inda malik, dan menjadi penghulunya. Inda maliki, orang yang melakukannya. Artinya taubat ini diawali, kalau kita ingin memiliki sifat jujur, maka diawali dengan sifat taubat. Kejujuran seseorang itu terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya kejujuran itu tidak hanya
antara manusia dengan manusia lain, tapi jujur kepada Allah ini yang kadang-kadang terlupakan. Kejujuran kita kepada Allah ini yang kadang-kadang terlupakan, sehingga kita perlu melihat dan mewaspadai dan mawas diri. Kejujuran kita kepada manusia harus berbanding dengan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 31. Ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar dengan taubat itu mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang beruntung. Bertaubatlah, mudah-mudahan taubat itu membawa kita menjadi orang-orang yang sukses, surat An-Nur, atau orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jami'il mu'minin, orang-orang mukmin seluruhnya, bitaubati, untuk selalu bertaubat. Hada yadullu ala anna taubah fardun 'ainin. Ini menunjukkan bahwasanya taubat itu fardhu 'ain. Fardhu 'ain itu tidak gugur meskipun sudah dilakukan oleh orang lain kewajibannya. Dosanya bareng-bareng. Taubatnya perwakilan, tidak bisa. Perbuatan maksiat jamaah itu juga dosanya, taubatnya fardhiyah. Meskipun dosanya berjamaah, taubatnya fardhiyah, taubatnya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena taubat fardhu 'ainin. Taubat itu fardhu 'ain. Fardun, kewajiban yang tidak gugur lantaran sudah dikerjakan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin bertaubat, untuk selalu bertaubat. Hada yadullu ala anna taubah fardhu 'ain. Faman istajaba faqad tahaqqaqa falahu, dan barang siapa yang memenuhi seruan itu, maka sungguh dia telah berada di ketetapan dan haknya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang beruntung. Dari kalimat la'alla fi kalamillahi ta'ala littahqiq. Jadi la'alla di situ, la'allakum tuflihun, itu pengharapan. Artinya semoga dengan taubat itu orang-orang beriman menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga dengan taubat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ini tafsir dari surat An-Nur. Dalam ayat yang lain, surat Hud ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah beristighfar kepada Rabbmu, summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya dari setiap dosa. Surat Hud. Asyarhu, sarannya istaghfiru, dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita menghadap, kapanpun kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Dalam surat At-Tahrim juga dinukilkan di sini, surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah. Membasahi lisannya dengan kalimat istighfar, membasahi lisannya dengan kalimat taubat, merasa diri banyak berdosa. Para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun. Taubat adalah sebuah kewajiban. Min kulli dzanbin, dari setiap perbuatan dosa, baik kecil maupun besar. Dosa kecil dan dosa besar.
Di dalam tazkiyatun nafas, ilmu tazkiyah, ilmu pensucian jiwa, dosa dibagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Lalu muncul pertanyaan, Ustaz, dosa besar itu seperti apa, dosa kecil seperti apa? Dosa besar atau dosa kecil. Dosa kecil adalah perbuatan dosa yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari kekufuran. Dosa-dosa kecil yang hanya dihitung sebagai sebuah kesalahan, sama dengan kekufuran. Ada kufrul asghar, ada kufrul akbar. Kekufuran yang kecil, ada kekufuran yang besar. Kekufuran yang besar itu ketika kekufuran membawa pelakunya sampai kemudian keluar dari Islam, disebut dengan kufrul akbar. Macam-macamnya, nanti kalau sudah sampai pada babnya insya Allah pembahasan sampai. Kita kembali kepada dosa, dosa kecil dan dosa besar. Dan dosa besar, salah satu yang diberikan keterangan yang disampaikan oleh ulama-ulama kita mengenai dosa besar, salah satunya ketika ada perbuatan dosa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, kemudian diiringi dengan balasannya, maka kategori dosa yang seperti itu dimasukkan dalam kategori dosa besar. Ada sebuah dosa, lalu dalam ayat yang sama diakhiri dengan ancaman bagi pelaku dosa di depan tadi, maka dosa yang seperti ini dikategorikan menjadi dosa besar. Misalkan durhaka kepada orang tua. Lalu ada kalimat-kalimat dalam dosa lain yang diakhiri, misalkan ada khalidina fiha, fi nari jahannam, dan macam-macamnya. Tempat mereka adalah di neraka, pelaku-pelakunya dimasukkan ke dalam neraka dan lain sebagainya. Ketika disebutkan balasan dari dosa yang dikerjakan itu, maka ada ulama-ulama kita yang kemudian mengkategorikan dosa yang seperti itu dalam kategori dosa besar. Disebutkan balasannya, disebutkan iqabnya, disebutkan konsekuensinya. Ada konsekuensi dari setiap perbuatan. Meskipun secara umum semua dosa pasti membawa konsekuensi. Setiap dosa akan membawa akibatnya masing-masing. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la yata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Seandainya perbuatan dosa atau kemaksiatan itu di antara seorang hamba dan antara Allah Subhanahu wa taala, serta tidak terikat dan tidak terkait dengan hak-hak adami. Hak-hak adami adalah hak-hak sesama manusia. Ada hak Adam, hak anak Adam, dimuliakan, dijaga kehormatannya, tidak boleh ditumpahkan darahnya dengan sengaja, tanpa sebab. Dengan kata lain, larangan membunuh. Jiwa itu dijaga. Dalam Islam itu, jiwa seorang muslim itu haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Maka seorang mukmin, seorang muslim itu haram darahnya untuk ditumpahkan. Artinya Allah mengharamkan pembunuhan tanpa sebab. Allah juga mengharamkan seseorang itu menjatuhkan kehormatan saudaranya, karena kehormatan seorang mukmin itu terjaga. Maka ada larangan saling yaskhor, la yaskhor qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain, karena kehormatan seorang muslim, akhul muslim, hak salah satunya adalah menjaga kehormatannya. Kehormatannya dijaga. Wa maluhu, dan hartanya. Jadi dengan kata lain, Allah mengharamkan pencurian, Allah mengharamkan memakan harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan, perdagangan, hadiah, ini sebab-sebab yang diperbolehkan. Kita mengambil harta orang lain dengan sebab yang diperbolehkan, karena dihadiahi, karena ada proses jual beli, karena ada proses pinjam meminjam, nah itu diperbolehkan. Kalau tidak ada itu tidak boleh. Yang paling kecil kalau di pesantren itu istilahnya gosok. Gosok itu menggunakan barang orang lain tanpa izin.
pesantren itu anak-anak kadang-kadang saya kecekelin, berangkat ke masjid gak bawa sendal, pulang ke asrama pakai sendal. Atau pas Jumat Putra atau pas liburan disi-disian mau keluar pesantren karena ada izin boleh keluar pesantren, akhirnya ngambil pinjam baju temennya tapi tidak ngomong, disebut dengan menggosok. Tidak ada keinginan mencuri, bahkan cuma pakai saja. Dalam hatinya masih berkeyakinan nanti tak kembalikan, aku bernilai, tapi tidak ngomong, maka disebut dengan menggosok. Nanti breakdownnya hukum itu turunannya di masjid biasanya. Ini yang kita perlu hati-hati. Sendal kita dipakai oleh orang lain. Lalu kita berpikir ini kalau sendal nganggur, sendal sopo gak karuan, maka subhanallah, lebih baik kita pulang tanpa sendal saja daripada kemudian kita mengambil sendal orang lain yang tidak jelas juga. Nanti ada orang yang kehilangan juga mengambil punya orang lain, gak selesai itu seperti mata rantai. Solusinya kalau sendalnya hilang dipakai, ya sudah, kita sementara pulang tidak pakai sendal. Ya karena memang di masjid itu sendal tidak boleh dibawa masuk. Lain kalau di Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu kita punya tas, disarankan untuk membawa tas kecil-kecil karena di sana tidak ada tempat sendal. Jauh. Jadi kalau kita mau ke depan Ka'bah itu nenteng sendalnya masing-masing di bawah tas. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke Baitullah dalam rangka umrah atau haji. Ntar lagi ada haji, insyaallah. Sama haji yang diberangkatkan tahun ini bersyukur karena dari jumlah kuota yang hampir 5 juta seluruh dunia sekarang tinggal 1 juta. Sehingga kemudian penantiannya pun semakin lama, yang seharusnya cuma 30 tahun karena kuotanya dikurangi. Untuk Indonesia saja kalau dikembalikan ke normal, kuota normal untuk Jawa Tengah saja itu yang sekarang tidak mencukupi kuota normal karena ini kuota pandemi. Ya kita husnudon saja, mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi segera membuka keran jamaah haji lebih besar sehingga kemudian kemaslahatan umat lebih bisa terjaga. Baik, kita kembali kepada pembahasan. Jadi wa fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la yata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Manakala kemaksiatan itu hanya terjadi antara dirinya dengan Allah, pertanggungjawabannya maksudnya. Ada dosa-dosa yang kita bertanggung jawab hanya kepada Allah saja. Dosa-dosa hati, dosa-dosa yang tidak melibatkan hak-hak adami. Ya, ini ada garis bawahnya. La yata'allaqu bihaqqi adamiyyin, kemaksiatan yang tidak terikat dengan hak-hak anak Adam. Tidak ada sangkut pautnya dengan kezaliman kita kepada orang lain, kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti lebih remeh, boten. Kalimat ini tidak menunjukkan kalau dosa dengan Allah saja itu lebih remeh, tidak, tapi secara pertanggungjawaban double ketika kita kepada Allah dan kepada manusia. Dua-duanya sebuah kemaksiatan yang harus ditaubati, tapi ada kemaksiatan yang itu hanya kita dengan Allah. Kedurhakaan kita itu hanya kita dengan Allah. Kapan? Ketika tidak melibatkan orang lain, ketika kemaksiatan kita itu eksesnya tidak kepada orang lain, tidak ada merugikan orang lain. Hanya kemaksiatan kita, kemaksiatan kita dengan Allah saja. Di sini penulis mengatakan falaha thalathatu syurutin, maka taubatnya dibangun di atas 3 syarat. Kami ulangi, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la yata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin, maka taubatnya